Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit. Persaingan antara Dyah Gayatri dengan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja malah mengusir Adipati Ronggolawe. Lantas apakah benar Dara Petak dan Patih Nambi tengah menyusun siasat untuk membunuh raja? Dan apakah yang terjadi jika memang itu terbukti? Kita akan sama-sama simak dalam sebuah cerita mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Ronggolawe mengerutkan alisnya dan Aryo Wirorojo menyela. "Apakah engkau tidak membawa surat dari beliau?" Maruto menyembah hormat. Karena tergesa-gesa, Sang Resi tidak sempat menulis surat dan hanya mengutus hamba untuk melapor ke sini secara lisan saja." "Katakan, apa yang hendak diberitahukan oleh Sang Resi kepadaku?" Ronggolawe bertanya tak sabar lagi. "Sang Resi menganjurkan agar Paduka Gusti Adipati hendaknya segera menyelamatkan diri, mengungsi dan pergi ke Kadipaten Tuban demi keselamatan Paduka." "Apa?" Ronggolawe menggebrak meja dengan muka merah. Biarpun Sang Resi itu bermaksud baik, akan tetapi menyuruh dia melarikan diri sungguh merupakan suatu berita yang merendahkan dan menghina. Apa maksud Sang Resi dengan anjuran itu? Sang Resi mengutus hamba memberitahu bahwa sekarang ini Sang Patih Hamengkubumi Nambi telah berhasil memperoleh izin dari Sang Prabu untuk mengerahkan pasukan dan hendak menyerbu Tuban dan membasmi Paduka sekeluarga yang dianggap pemberontak. Jahanam Nambi, jahanam! Ronggolawe bangkit berdiri dengan mata mendelik saking marahnya. Maruto, pulanglah engkau dan sampaikan terima kasihku kepada Sang Resi Mahapati. Akan tetapi katakan bahwa Ronggolawe bukan seorang pengecut dan akan menyambut serbuan Nambi keparat dengan keris di tangan." Maruto menjadi ketakutan, menyembah dan bergegas meninggalkan gedung kadipaten, melompat ke atas kudanya dan membalapkan tunggangannya itu lari dari Kabupaten Tuban kembali ke selatan ke Mojopahit. Sementara itu, Aryo Wirorojo mencoba untuk menenangkan hati putranya. "Lawe, tenangkanlah dan pikirkan masak-masak sebelum melakukan sesuatu." "Ayah, bagaimana saya bisa tenang dan bersabar lagi kalau dihina orang seperti ini? Siapakah Bedebah Nambi itu sehingga berani dia menghina Ronggolawe?" "Ayah, Paduka sendiri tentu maklum bahwa saya tidak berniat memberontak atau berkhianat terhadap junjungan kita Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana di Majapahit. Akan tetapi,
Sebagai seorang kesatria, mundur dan lari merupakan pantangan besar bagi saya. Mati bukanlah apa-apa, karena semua makhluk takkan terlepas dari kematian. Akan tetapi, kehormatan merupakan hal yang jauh lebih berharga daripada nyawa. Lebih baik 1000 kali mati sebagai seorang kesatria perkasa, mati sebagai terhormat, daripada hidup sebagai seorang pengecut yang lari tunggang langgang menghadapi bahaya. Tidak, ayah. Saya harus melawan Sinambi Keparat itu, biarpun dia menggunakan nama Sang Prabu di Mojopahit untuk menghina saya. Percuma saja Aryo Wirorojo menyabarkannya. Ronggolawe lalu mengumpulkan para pembantunya yang dipimpin oleh Panewu Progodigdoyo, dan segera mereka melakukan perundingan. Semua penggawat Tuban dikumpulkan, dan para pembesar Akuwu, Demang, dan Tumenggung mengucapkan sumpah setia sampai mati kepada Ronggolawe, Adipati Tuban. Utusan dikirim ke daerah Mojopahit menghubungi kawan-kawan yang menaruh simpati kepada Adipati Tuban. Mendung mulai menyuramkan langit di atas kerajaan Mojopahit. Api pemberontakan mulai menyala, dan api ini ternyata akan menjadi semakin besar. Merupakan suatu kemelut di Mojopahit yang tak terlupakan dan tercatat di dalam sejarah sebagai lembaran-lembaran hitam. Karena yang memberontak adalah Senopati yang tadinya menjadi banteng Mojopahit, bahkan merupakan tiang-tiang pendiri kerajaan Mojopahit sendiri. Kawan-kawan seperjuangan Raden Wijaya yang kini menjadi raja. 2 hari kemudian, ketika Sang Prabu Kertaraja Sajayawardana sedang dihadapkan oleh para menteri dan senopati seperti biasa, dalam suasana agak murung karena peristiwa yang ditimbulkan oleh Ronggolawe masih berbekas di hati Sang Prabu dan para penggawa. Tiba-tiba, seorang prajurit menghadap Sang Prabu, menghaturkan sembah, dan dengan muka pucat prajurit ini pun melapor. Hamba adalah seorang prajurit penjaga di dekat Sungai Tambak Beras di perbatasan antara Mojopahit dan Tuban, Gusti. Dan pagi hari tadi hamba mendengar berita bahwa Sang Adipati di Tuban telah mempersiapkan pasukan untuk menggempur Mojopahit. Bahkan hamba melihat sendiri banyak pasukan yang menyeberang ke Tuban. Tentu saja Sang Prabu menjadi terkejut sekali dan juga marah mendengar pelaporan prajurit yang bernama Maruto ini. Sungguh tak tahu diri sekali Kakang Ronggolawe, Sang Prabu berseru. Izinkan hamba memimpin pasukan untuk menghancurkan pemberontak, Gusti. Nambi mendahului yang lain, mengajukan permohonan dengan kata-kata tegas. Sang Prabu maklum bahwa Nambi yang menjadi sasaran kemarahan Ronggolawe. Maka sudah sepatutnya kalau Nambi yang menanggulangi keributan itu. Maka Sang Prabu memberi izin persetujuannya. Nambi menyembah dan dengan tangkas pati itu lalu keluar dari istana dan mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari 1000 orang pilihan untuk menghadapi pasukan Tuban. Hari itu juga Nambi memimpin pasukan ini menuju ke utara dengan gerakan cepat. Sang Prabu membubarkan persidangan dan para senopati dengan prihatin kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa menduga pun tidak betapa setelah persidangan bubar terjadi hal yang amat luar biasa di dalam gedung tempat tinggal Sang Resi Mahapati. Seorang tinggi kurus dengan sikap sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan oleh orang lain menyelinap dan masuk ke dalam gedung, langsung menuju ke ruangan belakang yang terjaga oleh beberapa orang prajurit pengawal Sang Resi Mahapati. Sebagai seorang pendeta yang memiliki kedudukan tinggi di istana, tentu saja Resi Mahapati bukanlah sebangsa pendeta miskin,
melainkan seorang pendeta yang memiliki rumah gedung lengkap dengan perabot-perabot rumah mewah dan dijaga oleh prajurit-prajurit pengawal. Ternyata di ruangan itu telah menanti sang Resi Mahapati dan orang yang menyelinap masuk tadi, yang bukan lain adalah Maruto, orang kepercayaan Mahapati yang telah disuruh oleh pendeta itu mula-mula ketuban, kemudian menghadap ke sang Prabu. Dengan muka girang, Maruto memberi hormat dengan sembah, kemudian berkata, wajahnya berseri, suaranya pun mengandung kebanggaan dan kegirangan. Semua perintah Paduka telah hamba jalankan dengan baik. Adipati Tuban menjadi terbakar hatinya dan mempersiapkan bala tentara. Sedangkan sang Prabu sendiri juga menyetujui Gusti Patih Nambi mempersiapkan pasukan untuk menggempur Tuban. Hamba telah melaksanakan tugas dengan baik agar Paduka memakluminya. Apakah telah kau jaga baik-baik sehingga tidak ada orang kedua yang mengetahui semua perbuatanmu itu, Maruto? Oh, tidak ada, Sang Resi yang mulia. Setan pun tidak ada yang melihatnya. Kalau begitu, biarlah engkau menjadi setan. Apa maksud Paduka? Maruto bertanya pucat pasi ketika Resi Mahapati memberi isyarat dengan tangan kirinya diangkat ke atas. 4 orang pengawal muncul dan menyerang Maruto dengan keris mereka. Maruto terkejut sekali, meloncat dan mengelak, berusaha melawan sekuatnya. Akan tetapi dengan satu langkah saja, Resi Mahapati menerjang dengan pukulan tangan terbuka. Plak! Tubuh Maruto pun terpelanting dan sebelum dia mampu bangkit dan menangkis, 4 batang keris telah dihujamkan ke tubuhnya. Dia terpekik 1 kali dan tewas. Singkirkan mayatnya, kubur dengan baik, jangan sampai ada yang tahu. Resi Mahapati memerintah dan 4 orang pengawal itu lalu membawa pergi mayat Maruto yang sial itu. Resi Mahapati lalu melangkah ke dalam kamar, tersenyum penuh kemenangan dan mengangguk-ngangguk. Ronggolawe harus dilenyapkan dulu. Dia merupakan penghalang pertama yang berbahaya, gerutunya seorang diri. Berbondong-bondong memang pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh mereka yang bersimpati kepada Adipati Ronggolawe meninggalkan Mojopahit untuk menyerang Ketuban dan membantu Adipati yang gagah perkasa itu. Akan tetapi, ketika ratusan orang itu tiba di tepi sungai Tambak Beras, air sungai waktu itu pun sedang pasang karena di sebelah barat turun hujan lebat sehingga memenuhi sungai. Selagi ratusan orang ini sibuk membuat persiapan untuk menyeberang sungai, yang akhirnya naik tinggi, tiba-tiba datang pasukan 1000 orang prajurit Mojopahit yang dipimpin oleh Nambi. Patih Nambi yang merasa sakit hati dan marah oleh pemberontakan Ronggolawe yang ditujukan kepadanya itu, segera mengerahkan bala tentaranya dan menyerbu. Para pengikut Ronggolawe melakukan perlawanan mati-matian. Mereka terdiri dari orang-orang yang gagah yang dipimpin oleh bekas-bekas perwira-perwira Mojopahit, atau dahulu menjadi anak buah Ronggolawe ketika Adipati ini masih menjadi senopati di Mojopahit. Di antara mereka adalah Kitosan, Empu Sidi, Kidang Glatik, dan Muringgang. Namun jumlah pasukan Mojopahit yang dipimpin oleh Nambi jauh lebih besar sehingga akhirnya, setelah melawan mati-matian sampai senja hari, akhirnya para pengikut Ronggolawe dapat dihancurkan, dan selain banyak yang roboh tewas,
Selebihnya lari cerai-berai mencari keselamatan masing-masing. Patih Nambi yang memperoleh kemenangan di tepi sungai Tambak Beras tidak puas dengan hasil kemenangannya. Pada senja hari itu, air sungai sudah surut, maka dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi sungai Tambak Beras dan menyerbu Tuban. Kekalahan para pengikut Ronggolawe yang datang dari Majapahit itu segera terdengar oleh Ronggolawe. Sang adipati menjadi marah sekali. Segera mengumpulkan pasukan dan menyuruh Panewu Progodigdoyo dan para pembantunya yang lainnya untuk mengerahkan pasukan menyambut musuh yang datang dari selatan. Adapun sang adipati sendiri lalu masuki kawasan istana untuk minta diri kepada kedua istrinya. Begitu dia memasuki kamarnya, dia disambut oleh dua orang istrinya yang tercinta. Mertaraga kelihatannya muram, wajahnya dan kusut rambut serta pakaiannya. Sedangkan Tirtawati yang mengandeng tangan kuda Anjampiani, putra sang adipati yang baru berusia 8 tahun, juga kelihatan berduka. Mereka telah mendengar akan usaha pemberontakan suami mereka, dan kedua orang istri ini merasa prihatin dan khawatir. Begitu melihat suaminya, Mertaraga lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suaminya sambil menangis. Melihat ini, Tirtawati juga menangis, sedangkan kuda Anjampiani atau yang juga disebut Raden Turonggodewo memandang kepada ibunya, ibu tirinya, dan ayahnya dengan terheran-heran. Kenapa kalian menangis? Mertaraga, adinda sayang, bangkitlah dan jangan seperti anak kecil. Ronggolawe menarik tangan istrinya dan menuntun duduk di tempat di tengah kamar. Kakang Mas Adipati, saya mendengar bahwa Tuban akan berperang melawan Majapahit. Benarkah itu? Tanya Tirtawati yang agak lebih tabah dibandingkan dengan madunya Mertaraga. Benar demikian, Adinda Tirtawati, jawab sang adipati dengan tenang. Kenapakah Kakang Mas? Kenapa Paduka hendak memberontak terhadap Majapahit? Pertanyaan ini diajukan pula oleh Tirtawati dengan suara terheran-heran dan terkejut. Karena sesungguhnya sukar baginya untuk percaya bahwa suaminya yang dia tahu adalah seorang pahlawan Majapahit yang setia kepada kerajaan sampai ke tulang sumsumnya, kini dapat memberontak terhadap Majapahit. Melihat wajah istrinya dan mendengar suara serta menatap sinar matanya, Adipati Ronggolawe maklum apa yang bergolak dalam batin istrinya. Maka dia merangkul istri kedua, ibu kuda Anjampiani, dan menjawab tenang. Aku sama sekali tidak memberontak terhadap Majapahit, istriku sayang, melainkan sedang menentang kezaliman dan melawan pengkhianatan serta penghinaan yang ditimpakan kepadaku. Dengan singkat, Adipati Ronggolawe lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada kedua orang istrinya, yang mendengarkan dan memandang suami mereka tercinta dengan muka pucat dan sinar mata penuh kegelisahan. Demikianlah, diajeng sekalian, bukan aku memberontak, melainkan hendak menentang si keparat Nambi yang hendak menghinaku dengan menggunakan nama Sri Baginda dan menggunakan bala tentara Majapahit.
Aduh, Kakang Mas Adipati. Trisnawati menubruk suaminya sambil menangis. Bagaimana mungkin Paduka akan melawan bala tentara Majapahit yang besar dan kuat itu? Kalah menang bukan soal yang amat penting dalam hal ini, Dinda. Ini adalah soal kehormatan, dan sekarang Sinambi telah menyeberang sungai Tambak Beras, telah memasuki wilayah Tuban. Berarti telah melanggar kedaulatanku, dan aku harus berangkat untuk menumpasnya. Kakang Mas. Mertaraga menjerit dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kaki suaminya dan menangis terseduh-seduh. Melihat ini, Tirtawati juga ikut menangis, sedangkan kuda Anjampiani berdiri terlongong di sudut kamar, bingung karena tidak tahu apa yang terjadi sehingga kedua orang tuanya, ibunya itu menangis seperti itu. Ronggolawe agak heran melihat Mertaraga, istrinya yang pertama ini adalah putri dari Ki Ageng Palandongan, seorang yang tahu akan sifat kegagahan, dan istrinya ini pun bukan seorang wanita lemah. Akan tetapi, mengapa saat ini istrinya memperlihatkan sikap seorang wanita yang cengeng dan amat lemah? Dinda Mertaraga, apakah engkau tidak insaf? Betapa sikapmu ini dapat melemahkan seorang suami yang hendak turun ke medan yuda. Tegurnya halus karena dia amat mencintai istrinya, tidak tega untuk menegur secara kasar. Dengan sesenggukan, Mertaraga lalu bangkit, membiarkan dirinya dipeluk oleh suaminya. Lalu dengan suara terputus-putus dia berkata, Maafkan saya, Kakang Mas. Maafkan. Tidak sengaja saya bersikap seperti ini. Akan tetapi, saya mohon kepadamu, Kakang Mas. Jangan Kakang Mas berangkat ke medan laga. Serahkan saja kepada pembantu Kakang Mas. Mana mungkin Diajeng. Sinambi sendiri yang datang memimpin pasukan, dan karena dialah musuhku, maka harus aku pula yang menyambut dan menandinginya. Akan tetapi jangan sekarang. Jangan hari ini, Kakang Mas. Semalam saya bermimpi. Mimpi buruk. Wanita cantik itu tak dapat melanjutkan kata-katanya dan kembali sesenggukan. Ronggolawe tertawa, menarik tubuh istrinya memegang dagunya dengan penuh kasih sayang. Mesra dia mencium dan mengecup bibir yang terengah-engah menangis itu. Istriku sayang, kau seperti anak kecil saja. Mimpi adalah kembangnya tidur. Mengapa menyusahkan hatimu, benar? Akan tetapi, yang saya lihat semalam bukanlah sembarangan mimpi, Kakang Mas, melainkan suatu sasmita, suatu perlambang dan isyarat. Bantah Mertaraga sesenggukan. Mimpi apakah gerangan istriku? Saya bersama Paduka sedang memetik bunga mawar dan melati di dalam taman di bawah sinar matahari yang cerah, sehingga kita bergembira dan berbahagia. Akan tetapi, tiba-tiba sinar matahari tertutup mendung, dan dari dalam awan gelap itu menyambar seekor burung gagak. Burung itu menyambar keranjang tempat bunga yang Paduka pegang, sehingga keranjang itu terjatuh dan bunga mawar melati pun tumpah berhamburan di tanah atas. Begitu, Kakang Mas. Terdengar jerit tangis dua orang wanita itu, dan Adipati Ronggolawe sendiri duduk dengan bengong, hanya menggunakan kedua tangannya untuk mengusap rambut kedua orang istrinya itu dengan hati penuh keharuan. Tak sukarlah mengartikan mimpi itu,
burung gagak dan bunga-bunga berhamburan di atas tanah, lambang kematian. Akan tetapi, dia mengeraskan hatinya dan menarik kedua orang istrinya, menciumi mereka sambil tertawa dan berkata, "Dengarlah Diajeng Mertaraga dan Tirtawati. Hidup memang berisikan macam-macam hal. Di antaranya yang mutlak dan tak dapat dihindarkan lagi adalah kematian. Akan tetapi, setiap hal mempunyai dua macam sifat. Demikian pula kematian. Bagi seorang kesatria, mati dalam kebenaran merupakan hal yang paling diidam-idamkan. Karena semua manusia tentu pada suatu saat akan mati. Aku sekarang sedang menghadapi tugas yang suci, yaitu membela kebenaran dan melawan kedaliman. Oleh karena itu, hentikanlah tangismu. Tidak sepatutnya kalau air mata suci dua orang wanita seperti kalian ini diruntuhkan untuk menangisi tugas seperti ini. Apakah kalian mau dikatakan bahwa kalian menangisi kezaliman yang hendak kubasmi?" Tidak Kakang Mas, Tirtawati menjerit. "Kami menangis karena mengkhawatirkan keselamatan Paduka." Mertaraga juga meratap. Ronggolawe mengangkat mukanya dan melihat putranya, kini duduk bengong dan bingung. Dia lalu berkata kepada ibu anak itu, "Tirtawati, kau berikan dulu putramu kepada inang pengasuh agar tidak mendengarkan percakapan kita." Tirtawati agaknya baru teringat kepada putranya. Maka dia lalu menggandeng tangan anak itu dan dituntunnya keluar. Tak lama kemudian dia kembali lagi dan duduk di dekat madunya di depan kaki suami mereka. "Dengar baik-baik istriku. Kalian tahu bahwa suamimu adalah seorang senopati, seorang kesatria utama yang menganggap ringan soal kematian dan lebih mementingkan kehormatan dan kebenaran. Coba katakan, apakah kalian mencinta padaku?" Pertanyaan itu mengundang tangis kedua orang istri itu. "Aduh, Kakang Mas, mengapa Paduka masih bertanya demikian?" Tirtawati menangis. "Cinta kami kepada Paduka adalah cinta sehidup semati. Sampai mati pun kami enggan berpisah." Mertaraga juga menangis. Ronggolawe merangkul kedua wanita itu penuh kasih sayang. Tentu saja dia tahu akan hal itu. "Nah, kalau kalian benar-benar mencintaiku, apakah kalian suka melihat orang yang kalian cinta ini menjadi pengecut besar, menjadi seorang hina dina? Coba jawablah, apakah kalian suka?" Tentu saja dua orang istri itu tidak suka demikian. Akan tetapi berat rasa hati untuk menjawab. Maka mereka hanya menggeleng kepala saja. "Nah, kalau begitu, bersikaplah sebagai istri-istri bijaksana, sebagai istri-istri mencinta. Bersikaplah tabah dan antarkan keberangkatanku dengan jiwa mesra, dengan kasih sayang, dengan senyum manis. Cinta kita kekal mengatasi segala hal. Diajeng berdua yang tercinta, bahkan mengatasi kematian." Dua orang wanita itu merangkul suami mereka dan mereka mencurahkan kasih sayang dan berkasih-kasihan dengan sepenuh jiwa raga karena mereka bertiga sedang tenggelam dalam keharuan yang mendalam. Tiada puas-puasnya agaknya Ronggolawe mencurahkan cinta kasihnya kepada mereka berdua, dan dua orang istrinya itu pun agaknya tidak pernah mau melepaskan suami tercinta dari dekapan mereka.
Setengah hari lamanya, Ronggolawe dan kedua orang istrinya berada di dalam kamar mereka, saling mencurahkan cinta kasih mereka, lupa segala, lupa waktu, lupa diri, dan tenggelam dalam kemesraan. Akhirnya suara canang menyadarkan Ronggolawe bahwa bala tentaranya yang dikumpulkan oleh para pembantunya sudah siap, tinggal menanti dia untuk diberangkatkan menyambut musuh. Dengan menggandeng tangan kedua istrinya yang kusut pakaian dan rambutnya, pucat mukanya, namun wajah dan sinar mata mereka menyorotkan kemesraan, Ronggolawe lalu menuju ke kamar mandi. Dengan bantuan dua orang istrinya, dia mandi keramas lalu mengenakan pakaian keperjuritan yang sederhana sekali. Tubuh atasnya hanya berhias pelindung pergelangan tangan, gelang perak di pangkal lengan, baju penutup dada dan ikat pinggang emas melingkar di pinggang. Celana abu-abu mencapai bawah lutut, tertutup kain yang dilipat pendek di atas lutut, dengan ujung diwiru berjuntai ke depan. Kepalanya hanya terhias ikat kepala yang kecil saja, terbuat dari emas dan perak terukir. Sehelai tali yang mengikat hiasan tanda pangkatnya sebagai adipati merupakan permainan yang bermata mirah tergantung di leher. Kiai Kolonadah, keris luk 5 yang biasa dipakai dalam perang terselip di pinggangnya. Dengan wajah bercahaya dan sikap yang gagah sekali, Ronggolawe memeluk dan mencium bibir istrinya yang kini tengah tenang dan pasrah. Tirtawati dan Mertaraga bergantian dibalas dengan penuh kemesraan oleh mereka. Kemudian adipati itu menolong putranya yang dibawa masuk. Tiba-tiba kuda Anjampiani menangis, membuat ayah dan kedua orang ibunya terkejut dan terharu. Diam-diam Ronggolawe makin yakin bahwa sesuatu pasti akan menimpa dirinya, dan dia merasa bahwa putranya itu memiliki kepekaan halus. Anak yang gagah, kenapa menangis? Kenapa menangis, nak? Ronggolawe berkata sambil mencium dahi putranya. Rama jangan pergi meninggalkan saya. Anak itu berkata. Rama akan pergi ke Mojopahit. Jangan menangis. Nanti akan Rama belikan kereta kencana dan kuda sembrani. Anak itu berhenti menangis dan memandang ayahnya dengan sepasang mata yang bening dan tajam. Kuda sembrani yang pandai terbang, Rama? Rama naik kereta kencana dan diterbangkan oleh kuda sembrani. Ucapan anak-anak itu makin mengandung arti. Maka Ronggolawe hanya mengangguk-angguk saja, menyerahkan anak itu kepada Tirtawati. Kemudian dia berkata, "Selamat tinggal, aku berangkat." Dengan langkah lebar sang adipati meninggalkan istananya. Akan tetapi baru beberapa langkah dia menoleh, dan berkali-kali dia menoleh, hatinya penuh keharuan karena dia harus meninggalkan orang-orang yang amat dikasihinya itu. Sedangkan Tirtawati dan Mertaraga mengikutinya dengan pandang mata sayu, dengan air mata seperti untaian mutiara membasahi pipi. Akan tetapi kedua orang wanita itu dengan tabah menahan isak mereka dan bibir mereka yang masih panas oleh ciuman-ciuman dan cumbuan-cumbuan suami mereka. Kini tersenyum mengantar keberangkatan suami mereka seperti yang diminta oleh sang adipati Ronggolawe. Para pelayan yang tahu benar akan perasaan sang adipati dan dua orang istrinya itu tidak dapat bertahan menyaksikan perpisahan ini, dan mereka yang menangis terseduh-teduh menyembunyikan muka di belakang selendang. Perpisahan yang sangat mengharukan.
Setelah tiba di pintu gerbang, sang adipati untuk penghabisan kali menengok, memandang seolah-olah hendak menguburkan bayangan dua orang istrinya dan putranya itu ke dalam lubuk hatinya. Kemudian dia dengan cepat membalikan tubuhnya dan meloncat ke atas punggung Ki Megolamat. Kuda kesayangannya yang berbulu putih agak kelabu seperti warna awan tipis, lalu membedal kudanya menuju ke arah barisannya yang telah siap di luar kota Tuban. Dua orang istrinya tidak dapat lagi melihat bayangan suaminya, hanya mendengar derap kaki kuda Megolamat. Makin lama makin lirih, makin jauh membawa terbang semangat mereka. Tubuh mereka pun menjadi lemas, dan tiba-tiba mereka terkulai, ditubruk oleh para emban yang menjerit-jerit. Kemudian mereka dipapah masuk ke dalam kamar, diiringi tangis kuda Anjampiani. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasa Kala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.